Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudari-saudariku, perempuan-perempuan salehah dimanapun Anda semuanya berada, ada sebuah kabar gembira. Rasulullah pernah menyampaikan, ad-dunya'u mata'u wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah pernah menyampaikan bahwasanya dunia ini adalah sebuah perhiasan. Namun ingat, sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita yang salehah. Al-Kahfi ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Dan sungguh aku jadikan dunia ini sebagai perhiasan. Dan itu sekaligus Allah jadikan sebagai bahan ujian setiap manusia. Siapa yang bisa melewati ujian tersebut? Namun Rasulullah menyampaikan, ad-dunya'u mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini adalah sebuah perhiasan. Namun sebaik-baik perhiasan dari sekian banyak perhiasan yang ada di dunia ini, tidak ada yang bisa mengalahkan perhiasan berupa perempuan yang salihah. Maka pernah juga Rasulullah menyampaikan, arba'atun man u'tiyahunna faqad u'tiyallahu khairud dunya wal akhirah. Ada 4 perkara, jika kita mendapatkan 4 perkara ini, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia sekaligus kebahagiaan untuk kita nanti di akhirat. Yang terakhir Rasulullah sebutkan yang akan melengkapi semua kebahagiaan adalah zaujatan sholihatan. Kita memiliki pasangan yang sholihah atau istri memiliki pasangan suami yang sholih. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Bismillahirrahmanirrahim. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Artinya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasanya antara suami dengan istri ini adalah saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Bagimu adalah pakaian untuk istrimu dan istrimu adalah pakaian bagimu. Mereka saling melengkapi. Jadi tidak ada pasangan yang sempurna di dunia ini. Sempurnakan pasangan rumah tanggamu. Yang baik adalah ketika suami bisa menciptakan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sempurna. Perempuan yang paling mudah mencari pahala dibandingkan laki-laki. Pernah suatu saat seorang perempuan datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, alangkah enaknya seorang laki-laki dalam mencari pahala. Ingin mendapatkan jaminan surga, ikut berjihad di jalan Allah. Diwajibkan untuk laki-laki, perempuan tidak. Laki-laki dianjurkan untuk melaksanakan sholat berjamaah, mendapatkan 27 pahala dibandingkan sholat sendirian. Namun juga tidak dianjurkan bagi perempuan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Laki-laki mudah mendapatkan pahala dan banyak mendapatkan pahala dari Allah, sedangkan perempuan tidak, ya Rasulullah." Lalu kemudian Rasulullah tersenyum. Sejujurnya, bahkan yang paling banyak dan paling mudah mendapatkan pahala itu perempuan dibandingkan laki-laki. Kalau laki-laki mencari pahala yang besar harus keluar dari rumah, jihad, mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Namun tidak dengan perempuan. Hanya berdiam di rumah saja melayani suami dengan baik, maka insya Allah itu pahalanya luar biasa besar yang tidak bisa didapatkan oleh laki-laki. Memasak untuk suami, membuat kopi, membuat sarapan untuk suaminya di pagi hari, itu luar biasa besar sekali nilai pahalanya yang itu tidak bisa didapatkan oleh laki-laki. Banyak hal sebenarnya yang bisa perempuan lakukan yang itu nilainya luar biasa besar di sisi Allah, yang kadang-kadang tidak semua perempuan ini menyadari bahwasanya ini adalah obral pahala yang Allah spesialkan untuk perempuan. Dan hati-hati, jangan dahulu merasa bangga ketika ada suami yang ringan tangan membantu pekerjaan istri di rumahnya. Padahal ketahuilah wahai saudariku yang dirahmati Allah, hakikatnya ketika suami banyak membantu aktivitas yang seharusnya dikerjakan oleh istri, secara tidak langsung suami sudah merampas pahala yang seharusnya sudah menjadi haknya istri. Maka jangan keburu bangga ketika seorang istri mendapati suaminya mengerjakan pekerjaan rumah. Suami mencuci baju, suami mencuci piring, bahkan tidak sedikit suami yang memasak di rumah.
Yang seharusnya itu adalah ladang amal, ladang pahala yang dilakukan oleh seorang perempuan, namun dikerjakan oleh suami, maka ini menjadi pahala borongan yang akan didapatkan oleh suami. Sudah pahala mendapatkan dari dia mencari nafkah untuk anak dan istrinya, ditambah lagi dia mendapatkan pahala dari pekerjaan rumah yang seharusnya diperuntukkan untuk istri, pahalanya diambil juga untuk suaminya. Subhanallah, ketika seorang istri melakukan aktivitas rumah yang diperuntukkan untuk suami, keringat yang bercucuran ini akan mendoakan untuk istri yang solehah di hadapan Allah. Maka ini pun yang akan menjadi saksi di mahkamah Allah. Perempuan yang solehah, yang menservis suaminya dengan baik, mencuci pakaian suaminya, keringat yang bercucuran di badan perempuan tadi, ini akan bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perempuan yang seperti ini, yang mengabdikan hidupnya untuk suaminya, maka dikatakan dalam sebuah hadis, idza matat imra'atu wa zawjuhu radin dakhalallahu ilal jannah min ayyi babin. Ketika seorang perempuan yang solehah dia meninggal dunia, suaminya meridhoi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mempersilahkan kepada perempuan yang solehah tadi, silahkan engkau masuk ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau kehendaki. Maka ingatlah wahai saudari-saudariku, ketika Anda belum dinikahi oleh suami Anda, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki seorang ibu. Namun ketika Anda sudah dipersunting oleh suami Anda sudah dinikahi oleh suami Anda, maka hati-hati, surga Anda berpindah di telapak kaki seorang suami. Ridha Allah tergantung dari ridha seorang suami, maka murkanya Allah juga tergantung pada murka seorang suami. Ini terbalik. Kalau dulu ridallahu fi ridal walidain wa syuhtullahu fi syuhtil walidain, ridhonya Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung pada murka kedua orang tua. Bahkan hati-hati wahai saudariku yang dirahmati Allah, ketika Anda keluar dari rumah tanpa sepengetahuan dari suami, maka matahari yang menyinari tubuh Anda akan melaknat Anda sampai Anda masuk lagi ke dalam rumah. Dan itulah beratnya tanggung jawab sebagai istri, melayani seorang suami, dan banyak hal yang bisa Anda dapatkan bisa menjadi sebuah pahala, dan sebaliknya bisa menjadi dosa di saat Anda tidak amanah dengan suami Anda. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ingat, ketika suami mengarahkan Anda untuk hal-hal yang maksiat, hal-hal yang menjauhkan kepada nilai-nilai kebenaran di dalam Islam, maka haram hukumnya untuk seorang istri untuk mengikuti. Anda patuh kepada suami itu hanya untuk suami-suami yang soleh. Namun ketika suami Anda tidak pernah beribadah, suami yang tidak pernah sholat, maka ketika dia memerintahkan kepada istri untuk senantiasa menjauhkan dari nilai-nilai ibadah kepada Allah, maka suami yang seperti ini yang boleh hukumnya untuk tidak dipatuhi oleh seorang istri. Mudah-mudahan akan tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan insya Allah Anda pun akan menjadi istri yang salehah dan akan dikumpulkan bersama-sama dengan suami dan pasangan kita nanti masing-masing di dalam surga Jannatul Na'im. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.